Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamar Rani yang sederhana namun rapi. Di tangannya, sebuah amplop putih bergambar bunga mawar emas terpegang erat. Undangan. Ia menatap nama di bagian depan amplop itu dengan tatapan datar, kepada Ibu Rani dan Alia. Tangannya bergetar sedikit. Ia tak perlu membuka untuk tahu dari siapa undangan itu. Bu Ratna. Mertuanya dulu. Atau, lebih tepatnya, mantan mertuanya. Rani menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. 6 tahun berlalu sejak perceraiannya dengan Dimas, mantan suaminya yang kini telah menikah lagi. Namun setiap kali nama Bu Ratna muncul, rasa getir di dadanya kembali. Dari dapur, suara riang Alia, putri kecilnya yang kini berusia 8 tahun, memecah keheningan. Mama lihat deh, aku bikin pankek sendiri. Serunya, menenteng piring kecil berisi pankek berbentuk hati, gosong di tepinya. Rani tersenyum lembut. Wah, cantik banget, sayang. Ini pankek cinta, ya? Iya. Nanti mama sama aku bawa ke pesta ulang tahun Raffi ya. Rani tertegun. Raffi? Iya, Raffi kan adikku, kata Nenek Ratna ulang tahunnya minggu depan. Nenek kirim undangan ke mama tadi pagi. Hati Rani mencelos. Jadi, undangan itu untuk pesta ulang tahun Raffi, anak dari Dimas dan Karin, menantu baru kebanggaan Bu Ratna. Ia membuka amplop perlahan. Di dalamnya ada undangan mewah bertuliskan tinta emas. Dengan hormat, kami mengundang Ibu Rani dan Ananda Alia untuk hadir dalam perayaan ulang tahun cucu kami, Raffi, di kediaman keluarga besar Dimas dan Ratna, Sabtu pukul 19. Nada undangan itu tampak sopan. Tapi Rani bisa membayangkan senyum sinis Bu Ratna saat menulisnya. Namun Alia menatapnya dengan mata berbinar. Mama, kita datang ya? Aku mau kasih hadiah buat Raffi. Aku udah nabung. Rani tak sanggup menolak. Bagaimanapun, Alia punya hak untuk mengenal adiknya. Baiklah, sayang, kita datang. Dalam hatinya, Rani hanya berdoa, semoga pesta itu tak berubah menjadi ajang penghinaan seperti dulu. Hari pesta tiba. Rani berdiri di depan cermin, mengenakan gaun biru pastel sederhana, rambutnya digerai lembut. Wajahnya bersih, tenang, anggun tanpa berlebihan. Alia tampak cantik dengan gaun putih kecil dan pita di rambutnya. Siap, putri kecil? Siap, Mama. Mereka pun berangkat menuju rumah megah keluarga Dimas. Begitu mobilnya berhenti di halaman luas dengan deretan mobil mewah, Rani bisa merasakan tatapan para tamu yang mengenalinya. Beberapa membisik, beberapa tersenyum pura-pura ramah. Rani? Wah, lama tak kelihatan, ujar salah satu tamu wanita dengan senyum menahan ejekan. Kamu datang juga, ya? Hebat, berani tampil setelah semua yang terjadi. Rani hanya tersenyum sopan. Saya datang demi anak saya. Ia melangkah masuk dengan kepala tegak. Meski di dalam, hatinya sedikit bergetar. Suasana pesta begitu megah. Lampu kristal berkilau, balon warna emas dan biru menghiasi langit-langit, dan alunan musik lembut terdengar di seluruh ruangan. Di tengah keramaian itu, berdirilah Bu Ratna, mengenakan kebaya merah marun dengan perhiasan berkilauan. Oh, Rani, kau datang juga rupanya. Sapa Bu Ratna dengan nada datar, seolah tak benar-benar senang. Selamat malam, Bu, jawab Rani sopan. Alia ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Raffi. Bu Ratna melirik Alia, lalu tersenyum tipis. Oh, iya, cucu dari masa lalu. Kata-kata itu terdengar seperti duri halus. Alia tak mengerti. Ia segera berlari ke arah anak kecil yang dikelilingi tamu, Raffi. Sementara itu, Rani tetap berdiri dengan sikap tenang. Namun, tak lama, terdengar suara lembut tapi penuh percaya diri dari arah tangga besar. Aku sudah siap. Semua mata menoleh. Di sana, berdiri seorang wanita muda bergaun putih elegan, dengan senyum menawan. Dr. Karin, istri baru Dimas, dan menantu baru kebanggaan Bu Ratna. Bu Ratna segera menyambutnya dan menarik tangannya ke tengah ruangan. Ini, semuanya. Perkenalkan, menantu saya, Dr. Karin, istri dari anak saya, Dimas. Sekarang dia bekerja di Rumah Sakit Citra Medika, rumah sakit ternama di kota ini. Para tamu segera bertepuk tangan.
Karin tersenyum anggun, melambaikan tangan. Rani hanya menatap dari jauh, diam. Namun dalam hatinya, tersimpan ironi getir. Citra Medica? Rumah sakit itu, milikku. Ia mendirikan rumah sakit itu dengan penuh perjuangan setelah perceraiannya, namun selalu merahasiakan identitasnya. Bahkan dalam sistem administrasi, nama pemilik tercatat sebagai perusahaan induk dengan nama samaran, Air Capital Holdings. Dan kini, menantu yang dulu merebut suaminya, bekerja di bawah perusahaannya sendiri. Takdir punya selera humor yang tajam. Dimas datang, terlihat sedikit kikuk. Rani, terima kasih sudah datang. Alia senang bertemu adiknya. Rani tersenyum sopan. Aku datang demi anak-anak, Mas. Tidak lebih. Ya, aku mengerti, jawab Dimas, lalu berlalu, seolah tak sanggup menatapnya lama. Bu Ratna kembali membuka suara keras, cukup untuk didengar semua tamu. Lihatlah, Rani. Betapa beruntungnya saya punya menantu seperti Karin. Cantik, pintar, dan berpendidikan tinggi. Dokter tetap di rumah sakit besar. Kalau dulu Dimas dengar kata saya, mungkin dari dulu hidupnya akan lebih mapan. Beberapa tamu menoleh ke arah Rani dengan senyum simpati palsu. Namun Rani tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Ia hanya menunduk sejenak, lalu menatap Bu Ratna dengan tatapan tenang. Selamat ya, Bu. Semoga menantu ibu terus membawa kebahagiaan untuk keluarga. Nada suaranya lembut, tapi penuh wibawa, membuat Bu Ratna agak kikuk sesaat. Namun kebanggaannya tak bisa ditahan. Kau tahu, Rani, lanjut Bu Ratna dengan nada meninggi, Karin itu bukan dokter biasa. Dia sudah dipercaya ikut menangani pasien VIP di Citra Medica. Rumah sakit itu terkenal. Loh, kalau kamu sakit, pergilah ke sana, minta Karin bantu. Siapa tahu dapat potongan harga karena kenalan keluarga saya. Beberapa tamu tertawa kecil. Rani hanya tersenyum. Terima kasih, Bu. Tapi, saya rasa saya sudah cukup akrab dengan tempat itu. Bu Ratna tak mengerti maksudnya. Ia hanya mengibaskan tangan. Oh, tentu. Semua orang tahu kamu wanita mandiri. Tapi kan tidak semua bisa menjadi dokter seperti Karin. Senyum sombongnya kembali mengembang. Rani menahan diri agar tidak menanggapi. Ia tahu, diam adalah tamparan paling halus untuk orang seperti Bu Ratna. Namun dalam diam itu, ia bertekad satu hal, tak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkannya. Di sudut ruangan, Karin berjalan menghampiri Rani. Rani, kan? Katanya dengan nada sopan tapi sinis. Aku sering dengar nama kamu dari Mama. Katanya kamu wanita tangguh. Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Senang juga bisa bertemu dokter yang luar biasa, balas Rani ringan. Karin tersenyum lebar, tapi matanya menyipit. Oh ya, nanti minggu depan aku akan ikut rapat besar di rumah sakitku. Katanya akan ada pemilik baru yang hadir langsung. Aku penasaran banget siapa orangnya. Soalnya katanya orangnya misterius tapi luar biasa kaya. Begitu, ya? Rani menatapnya datar. Semoga rapatnya berjalan lancar. Amin, jawab Karin. Kalau nanti kamu sakit, kabari aku, ya. Aku bisa bantu uruskan prioritas pasien. Senyum Rani melebar tipis. Terima kasih. Tapi saya yakin staf rumah sakit itu sudah sangat profesional tanpa perlu bantuan khusus. Karin sedikit tersipu. Ia pamit dengan alasan tamu lain memanggilnya. Rani memandang ke arah Alia yang sedang tertawa bersama Raffi. Dalam hati, ia berbisik, untukmu, nak, Mama akan tetap kuat. Suatu hari, mereka akan tahu siapa sebenarnya Rani yang mereka remehkan ini. Dan di langit malam yang penuh lampu pesta, ia tahu, balasan terbaik sedang menunggu waktu untuk datang. Pesta ulang tahun Raffi semakin meriah. Musik bertema keluarga kaya mengalun lembut, aroma makanan mewah menyeruak ke seluruh ruangan, dan gelak tawa para tamu menambah suasana semarak. Namun di balik semua kemewahan itu, Rani merasa seperti sedang berada di tengah pertunjukan pamer kesempurnaan. Bu Ratna berdiri di tengah ruangan, seperti ratu di atas panggungnya sendiri. Semua tamu, silakan menikmati hidangan. Oh iya, sebelum itu, saya ingin sedikit bercerita tentang menantu saya yang luar biasa. Semua mata langsung menatap ke arah Dokter Karin, yang berdiri anggun di samping Dimas.
Rani masih di sudut ruangan, memegang segelas jus untuk dirinya dan Alia. Bayangkan, baru 2 tahun menikah, Karin sudah dipercaya menjadi dokter tetap di Rumah Sakit Citra Medica. Rumah sakit itu terkenal sangat ketat dalam memilih tenaga medis. Tapi Karin berhasil diterima karena kecerdasannya. Para tamu berseru kagum. Wah, hebat sekali, Bu Ratna. Anak dan menantu ibu sungguh sempurna. Bu Ratna tersenyum puas. Tentu saja. Saya selalu ingin Dimas punya istri yang bisa membanggakan keluarga. Bukan yang cuma bisa diam di rumah dan hidup dari uang suami. Kalimat itu jelas ditujukan untuk Rani. Beberapa tamu menatap ke arahnya dengan senyum miring. Namun Rani hanya membalas dengan senyum kecil dan meminum jusnya pelan. Alia yang duduk di sebelahnya bertanya polos. Mama, kenapa nenek ngomong begitu? Rani menepuk kepala kecil putrinya dengan lembut. Tidak apa-apa, sayang. Kadang orang dewasa suka bicara untuk membuat dirinya merasa lebih tinggi. Alia mengerutkan kening, tidak mengerti. Tapi kemudian tersenyum karena Rani tampak tenang. Sementara itu, Bu Ratna belum selesai. Dan yang paling saya banggakan, lanjutnya lantang, Dokter Karin ini menangani pasien-pasien penting, bahkan pejabat dan artis. Rumah sakit tempatnya bekerja luar biasa besar dan modern. Kalau kamu sakit, pergilah ke sana. Tapi, ya mungkin biayanya agak tinggi untuk orang biasa. Gelak tawa terdengar. Rani menatap jam tangannya. Ia sudah cukup menahan diri malam ini, tapi demi Alia, ia tetap duduk tenang. Lalu, suara seorang tamu pria terdengar. Wah, saya pernah dengar Citra Medica itu punya pemilik misterius, ya? Katanya investor besar yang tinggal di luar negeri. Karin ikut bicara dengan nada semangat. Iya, katanya sih begitu. Kami para dokter juga belum pernah bertemu langsung dengan pemiliknya. Tapi kabarnya, beliau sangat perfeksionis. Semua keputusan besar harus melalui persetujuannya. Tapi saya berharap suatu hari bisa bertemu. Pasti orangnya luar biasa. Rani menatap sekilas ke arah Karin. Dalam hati, ia berkata lirih. Lebih dari yang kamu bayangkan, Karin. Pesta pun berlanjut. Bu Ratna terus berusaha menarik perhatian para tamu, sementara Dimas terlihat semakin canggung. Ia sesekali melirik Rani. Mungkin teringat masa-masa dulu ketika Rani selalu mendampinginya tanpa banyak tuntutan, bahkan saat mereka masih berjuang. Namun kini, semuanya sudah berbeda. Rani bukan lagi wanita yang dulu bisa diremehkan. Ia adalah sosok kuat yang berdiri di balik kesuksesan besar, tanpa perlu mengumumkannya. Malam semakin larut. Setelah pesta usai, Rani pulang dengan Alia. Jalanan sepi, hanya suara mobil dan napas lelah mereka yang terdengar. Alia sudah tertidur di kursi belakang dengan boneka kecilnya. Sementara Rani menatap keluar jendela, pikirannya melayang ke masa lalu. 6 tahun lalu, ia masih menjadi istri yang sibuk membantu Dimas merintis usaha kecilnya. Mereka tinggal di rumah sederhana, namun penuh tawa. Hingga suatu hari, Dimas mulai berubah. Sering pulang larut malam, lebih banyak bicara soal rekan kerja barunya di rumah sakit. Karin, dokter muda lulusan luar negeri. Rani awalnya tidak curiga. Ia percaya pada suaminya. Namun malam itu, segalanya runtuh. Ia menemukan pesan di ponsel Dimas, kalimat manis, foto, dan panggilan, sayang, yang tak seharusnya. Ketika ia menegur, Dimas hanya berkata, Rani, kamu terlalu biasa. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku bangga di depan keluarga dan dunia. Karin dia berbeda. Hatinya hancur. Tapi ia tidak menangis di hadapan Dimas. Ia hanya berkata pelan, kalau begitu, pergilah. Aku akan membangun kebahagiaanku sendiri. Dan benar saja, setelah perceraian mereka, Bu Ratna terang-terangan mengusir Rani dari rumah keluarga besar itu, bahkan menuduhnya membawa sial bagi Dimas. Wanita miskin, apa yang bisa kamu banggakan? Kau tak pantas menjadi menantu saya. Rani pergi hanya dengan 1 koper kecil dan tabungan seadanya. Namun di sanalah titik balik hidupnya dimulai. Kembali ke masa kini, Rani tersenyum kecil mengenang perjuangannya. Ia bekerja siang malam sebagai staf administrasi di sebuah klinik kecil. Dari situ, ia belajar sistem manajemen kesehatan, mengenal dokter-dokter profesional, dan mulai memahami peluang bisnis medis. Dalam 3 tahun,
Ia berhasil mengumpulkan modal dan mengajak 2 dokter muda yang percaya padanya untuk membuka klinik kecil bernama Citra Sehat. Klinik itu berkembang pesat karena pelayanannya jujur dan ramah. Beberapa investor tertarik, dan akhirnya Rani mendapat kesempatan membuka rumah sakit besar, yang kini dikenal sebagai Citra Medica, salah satu rumah sakit swasta paling maju di kota itu. Namun ia memilih untuk tidak menonjolkan diri. Semua dijalankan melalui perusahaan investasinya, Air Capital Holdings, agar ia bisa bekerja tenang tanpa dikenali publik. Rani mengusap kepala Alia yang tertidur. Lihat, sayang dulu kita berdua dijatuhkan. Tapi sekarang, kita berdiri lagi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari asistennya, Arga. Bu, besok rapat direksi jam 9. Dokter Karin dijadwalkan ikut untuk laporan tahunan. Mau saya pastikan dia hadir? Rani membaca pesan itu dan tersenyum samar. Ya, pastikan dia hadir. Aku ingin lihat bagaimana dia bekerja. Tanpa perlu tahu siapa yang duduk di kursi pemiliknya. Ia menatap keluar jendela, melihat pantulan wajahnya sendiri. Tenang, lembut, tapi dengan sorot mata tegas yang lahir dari luka dan perjuangan. Kadang, Tuhan menulis ulang kisah kita dengan cara yang tak terduga. Gumamnya pelan. Dan esok mungkin giliran mereka belajar arti rendah hati. Keesokan harinya, pagi yang cerah menyambut di halaman rumah sakit Citra Medica. Gedung megah itu berdiri gagah, berlogo biru dengan huruf emas, hasil kerja keras Rani bertahun-tahun. Rani melangkah masuk dengan pakaian formal, rambut disanggul rapi, didampingi Arga yang membawa berkas rapat. Semua staf menyapanya hormat, tapi mereka hanya tahu ia sebagai Ibu Rani, konsultan utama manajemen Air Capital. Sementara itu, di lantai atas, Karin sibuk mempersiapkan presentasi. Ia gugup karena mendengar kabar bahwa pemilik baru akan hadir langsung di rapat hari ini. Ia tidak tahu bahwa orang itu adalah wanita yang kemarin ia rendahkan di pesta, Rani. Semoga orangnya ramah, ucap Karin pada rekan sejawatnya. Aku cuma takut kalau pemiliknya perfeksionis. Rekannya tertawa kecil. Yah, pemilik perusahaan besar pasti menuntut sempurna. Karin tersenyum tegang. Ia tak tahu bahwa pertemuan hari itu akan menjadi awal dari pembalikan nasib yang tak pernah ia bayangkan. Sementara itu, Rani melangkah menuju ruang rapat dengan langkah tenang dan senyum samar di bibirnya. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, waktu untuk menundukkan kepala bukan lagi milikku. Sekarang, giliran mereka belajar arti kesombongan. Ruang rapat utama Rumah Sakit Citra Medica tampak megah pagi itu. Dinding kaca besar menampilkan pemandangan kota yang ramai, sementara meja panjang berisi jajaran direktur, kepala bagian, dan dokter senior. Rani duduk di kursi tengah, kursi yang selalu disediakan untuk pemilik perusahaan. Namun tak ada nama yang terpampang di depan tempat duduknya. Hanya papan bertuliskan, Representative of Air Capital Holdings. Semua orang sudah berkumpul. Di ujung meja, Dr. Karin tengah sibuk menyiapkan presentasinya. Ia belum menyadari siapa yang duduk di tengah meja itu, karena Rani mengenakan setelan abu-abu elegan dan kacamata profesional, tampil berbeda dari sosok sederhana yang ia lihat di pesta ulang tahun kemarin. Selamat pagi semuanya. Suara Rani terdengar lembut tapi tegas. Mari kita mulai rapat bulanan ini. Seketika suasana menjadi formal. Karin pun bangkit dari kursinya, membungkuk sopan. Selamat pagi, Ibu. Saya Dr. Karin, dari bagian bedah umum. Hari ini saya akan menyampaikan laporan hasil kerja dan program CSR kami. Silakan, ucap Rani datar sambil menatapnya dengan tatapan tajam tapi tenang. Karin mulai berbicara dengan penuh percaya diri. Ia memaparkan data pasien, pencapaian tim dokter, serta rencana kolaborasi dengan beberapa yayasan. Suaranya terdengar lancar, penuh antusiasme. Rani mendengarkan dengan tenang, sesekali mencatat. Namun dalam pikirannya, ia tak bisa menahan ironi. Wanita yang berdiri di depannya ini, yang dulu merebut suaminya, kini berdiri sebagai bawahannya sendiri. Ketika presentasi selesai, Rani memberi tepuk tangan kecil. Luar biasa, Dr. Karin. Laporan Anda sangat rinci, ujarnya dengan nada lembut. Tapi ada satu hal yang perlu saya perbaiki. Karin menegakkan tubuhnya, sedikit gugup. Apa itu, Bu? Rani menatap layar proyektor dan berkata,
Program sosial kita tidak boleh sekadar untuk pencitraan. Saya ingin dokter-dokter di sini benar-benar turun ke lapangan. Menyentuh masyarakat. Tidak hanya mengejar prestise atau pasien VIP. Kata, prestise, itu menampar halus. Karin menunduk. Baik, Bu. Saya akan perbaiki pendekatan tim kami. Bagus. Rani menutup mapnya. Saya harap semua tim medis mengingat bahwa rumah sakit ini dibangun untuk menolong orang, bukan untuk menjadi ajang pamer status. Suasana rapat mendadak sunyi. Beberapa kepala dokter saling melirik. Kalimat Rani terdengar biasa, tapi entah kenapa terasa seperti sindiran tajam. Rapat berakhir. Begitu Rani berdiri dan melangkah keluar ruangan, semua pegawai langsung berdiri memberi hormat. Karin menatapnya dari jauh, wajahnya sedikit tegang. Siapa sebenarnya wanita itu? Aura dan wibawanya luar biasa, gumamnya dalam hati. Beberapa menit kemudian, Karin menghampiri salah satu staf senior, Pak Danu, kepala administrasi. Pak, yang tadi duduk di tengah itu siapa, ya? Saya belum pernah lihat beliau sebelumnya. Pak Danu tersenyum sopan. Oh, beliau itu Ibu Rani, perwakilan Air Capital. Beliau sangat dekat dengan pemilik utama rumah sakit ini. Dekat seberapa dekat? Tanya Karin penasaran. Pak Danu tertawa kecil. Bisa dibilang, semua keputusan besar selalu melalui beliau. Kalau beliau bilang ya, baru pemilik menyetujui. Bisa dibilang, beliau tangan kanan sekaligus otak di balik semua ini. Karin mengangguk pelan. Jadi bukan pemiliknya langsung. Tidak juga. Tapi jangan salah, kalau beliau bicara, semua mendengar. Karin mencoba tersenyum, namun hatinya gelisah. Ia tak tahu kenapa, tapi ada sesuatu pada cara bicara dan tatapan Rani yang membuatnya merasa kecil. Sementara itu, Rani masuk ruang kantornya di lantai paling atas. Asistennya, Arga, sudah menunggu dengan setumpuk berkas. Rapat berjalan lancar, Bu? Lancar, jawab Rani sambil melepas kacamatanya. Dan Dokter Karin cukup kompeten. Setidaknya, secara profesional dia bekerja baik. Arga tersenyum. Tapi saya tahu dari cara ibu menatapnya, ada sesuatu yang berbeda. Rani tersenyum tipis. Mungkin. Tapi aku tidak ingin menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk bersikap tidak adil. Hanya saja, aku ingin mereka belajar. Arga mengangguk hormat. Bijak sekali, Bu. Oh ya, saya dapat kabar, Bu Ratna datang ke rumah sakit hari ini. Katanya ingin bertemu dengan pihak manajemen untuk membahas kerjasama acara sosial. Rani menatap Arga, sedikit terkejut. Benarkah? Iya, Bu. Dan beliau membawa Karin juga. Rani terdiam sejenak. Sebuah senyum samar muncul di wajahnya. Baik. Atur saja jadwalnya sore nanti. Aku akan menerima mereka. Dalam hati, Rani tahu, hari itu akan menjadi pertemuan yang tidak hanya membuka mata Bu Ratna, tapi juga menguji seberapa kuat kesombongan yang dulu pernah merendahkannya. Sore itu, ruang tamu eksekutif rumah sakit tampak mewah dan nyaman. Dinding putih bersih, vas bunga segar di meja, serta aroma teh melati memenuhi ruangan. Rani duduk di kursi utama dengan tenang. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Bu Ratna masuk dengan dandanan mewah, kalung mutiara menggantung di leher, dan di belakangnya, Karin, masih dalam seragam dokter putih. Oh, selamat sore, Ibu, ujar Bu Ratna ramah, belum menyadari siapa Rani sebenarnya. Sore, Bu Ratna, jawab Rani dengan senyum lembut. Karin langsung menunduk sopan. Selamat sore, Ibu Rani. Rani mengangguk singkat. Silakan duduk. Bu Ratna mulai bicara panjang lebar. Seperti biasa. Jadi begini, Bu Rani, saya ingin mengadakan kegiatan sosial. Tapi saya ingin kerjasamanya dengan rumah sakit besar dan terkenal. Nah, Citra Medica ini kan luar biasa. Saya yakin pemiliknya pasti orang yang berkelas. Kalau bisa, nanti saya ingin bertemu langsung dengan beliau, supaya acara ini lebih prestisius. Rani menatapnya dalam diam. Prestisius? Ulangnya pelan. Iya, Bu, jawab Bu Ratna dengan nada tinggi. Bukan apa-apa. Kalau acara sosial diadakan atas nama rumah sakit ternama seperti ini, tentu bisa menaikkan citra keluarga kami juga. Apalagi menantu saya, Karin,
Kan dokter di sini. Pasti cocok sekali. Karin menatap ibunya dengan ekspresi kikuk. Mungkin tidak perlu terlalu. Ah, sudah. Kamu diam saja. Mama bicara dengan ibu penting di sini. Rani tersenyum halus. Jadi, maksud ibu ingin kerjasama yang menguntungkan citra keluarga, begitu? Tentu saja. Kita kan harus pilih-pilih, Bu. Jangan asal. Apalagi, banyak rumah sakit sekarang asal-asalan. Tapi Citra Medica ini berbeda. Profesional, modern, dan kelas atas. Bu Ratna mengangkat dagunya tinggi. Matanya berbinar penuh kebanggaan. Rani menatapnya beberapa detik. Lalu berkata pelan tapi dalam. Terima kasih atas pujiannya, Bu. Tapi saya rasa ibu perlu tahu sesuatu tentang rumah sakit ini sebelum melangkah lebih jauh. Bu Ratna tersenyum sinis. Oh, apa itu? Jangan bilang ibu juga sekadar staf. Ya, karena saya mau bicara langsung dengan pemiliknya saja. Karin menegakkan tubuh, mulai merasa tegang. Tapi sebelum Karin sempat menahan, Rani berdiri perlahan. Ia berjalan ke arah rak kaca di belakangnya dan mengambil satu bingkai foto. Dalam foto itu, tampak dirinya sedang berjabat tangan dengan Menteri Kesehatan, di bawah tulisan besar, Penghargaan untuk pemilik dan pendiri Rumah Sakit Citra Medica Rani Prameswari. Rani meletakkan foto itu di meja dan menatap Bu Ratna dengan tatapan teduh. Kalau ibu ingin bicara dengan pemiliknya, katanya lembut, ibu sudah melakukannya sejak tadi. Wajah Bu Ratna seketika pucat. Karin membeku di tempat, napasnya tercekat. Sedetik sunyi yang panjang terasa seperti selamanya. Jadi kamu? Bu Ratna terbata. Kamu pemilik rumah sakit ini? Rani mengangguk perlahan. Iya, Bu. Rumah sakit tempat menantu ibu bekerja. Tempat yang tadi ibu sebut, kelas atas. Itu saya bangun dari nol. Karin menunduk dalam, wajahnya merah padam antara malu dan takut. Bu Ratna terdiam, kehilangan semua kesombongan yang tadi melimpah. Rani menatap keduanya dengan tenang, lalu berkata, dulu, saya pernah diusir dari rumah keluarga ini. Katanya, saya tak pantas menjadi menantu karena miskin. Tapi saya tidak marah, Bu. Saya hanya belajar bahwa harga diri tidak datang dari harta, tapi dari usaha dan ketulusan. Bu Ratna mulai gemetar, matanya berkaca-kaca. Rani, maafkan ibu. Ibu tidak tahu. Ibu kira hidupmu sudah jatuh setelah bercerai? Tapi ternyata... Rani memotong lembut, tidak apa-apa, Bu. Saya tidak menyimpan dendam. Saya hanya ingin ibu tahu, kesombongan bisa membuat kita buta. Bu Ratna menunduk, air matanya menetes. Sementara Karin berdiri, matanya basah. Bu Rani, saya juga minta maaf. Saya malu. Rani menatapnya dengan tatapan yang tidak marah, tapi juga tidak berlebihan lembut. Belajarlah dari ini, Karin. Dunia berputar. Jangan pernah menganggap orang lain kecil, karena suatu hari bisa jadi mereka berdiri jauh lebih tinggi dari yang kau sangka. Keheningan memenuhi ruangan. Bu Ratna menangis tanpa suara, dan Karin menunduk penuh penyesalan. Rani menegakkan tubuh, lalu berkata pelan namun penuh wibawa. Saya terima permintaan kerja sama ibu. Tapi bukan untuk kepentingan citra keluarga, melainkan untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Itu tujuan rumah sakit ini berdiri. Lalu ia berbalik, melangkah keluar dengan tenang, meninggalkan dua wanita yang kini tersadar, bahwa kesombongan mereka baru saja runtuh di hadapan ketulusan dan keanggunan seorang wanita yang dulu mereka rendahkan. Sejak pertemuan di ruang eksekutif itu, suasana di rumah sakit Citra Medica berubah. Kabar bahwa Ibu Rani, perwakilan Air Capital, ternyata adalah pemilik sebenarnya mulai menyebar diam-diam di kalangan staf. Tidak banyak yang berani membicarakannya, tapi semua tahu, wanita yang selalu tenang itu adalah otak dan jantung dari seluruh rumah sakit. Sementara itu, Bu Ratna belum bisa tidur sejak hari itu. Bayangan wajah Rani yang menatapnya dengan wibawa terus muncul di pikirannya. Ia tak pernah menyangka, wanita yang dulu ia hina karena tak punya apa-apa, justru kini berdiri di puncak kesuksesan, dengan kerendahan hati yang luar biasa. Namun ego Bu Ratna belum sepenuhnya runtuh. Dalam hatinya, masih tersisa sedikit rasa tak percaya,
Sedikit keangkuhan yang menolak menerima bahwa menantunya dulu lebih hebat darinya. Mungkin dia hanya kebetulan kaya, gumamnya pelan di depan cermin. Tapi tetap saja, Karin menantuku dokter. Gelarnya tinggi. Karin yang duduk di sofa menunduk. "Ma, tolong jangan bicara begitu lagi. Bu Rani jauh lebih terhormat dari kita. Aku sendiri malu, waktu itu aku begitu sombong." Bu Ratna menatapnya tajam. "Kamu juga lemah, Karin. Ibu tak mau kita terlihat kalah." Karin menatap ibunya dengan kecewa. "Ma, ibu belum sadar, ya? Justru karena kesombongan itu kita jatuh. Aku bekerja di rumah sakitnya, tanpa tahu beliau bosku. Apa ibu nggak merasa malu?" Bu Ratna terdiam. Wajahnya menegang. "Sudahlah, Ma. Aku mau ke rumah sakit. Ada operasi sore ini," ujar Karin, bangkit dan bergegas keluar. Sore itu, hujan turun deras. Langit gelap, kilat menyambar jauh di cakrawala. Rani sedang berada di ruang direksi ketika salah satu staf mengetuk pintu. "Ibu, mohon maaf, Dokter Karin minta izin pulang cepat setelah operasi. Katanya ada urusan keluarga mendesak." Rani mengangguk. "Boleh. Pastikan semua laporan operasi sudah dikumpulkan." Beberapa menit kemudian, lampu ruangannya sedikit meredup karena cuaca. Rani menatap keluar jendela, memikirkan sesuatu yang mengganjal. Ia tahu, setelah kejadian kemarin, Bu Ratna tak akan tinggal diam. Tapi entah kenapa, batinnya merasa tenang, seolah keadilan Tuhan sedang bekerja dengan caranya sendiri. Tak lama, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Iya, halo?" Suara di seberang terdengar gugup. Suara Dimas. "Rani, aku minta maaf kalau aku lancang menelepon. Aku baru tahu semuanya." Rani terdiam sejenak. "Tahu apa, Mas?" "Bahwa kamu pemilik Citra Medica." "Tuhan, aku nggak percaya." "Rani, aku?" "Sudahlah, Mas," potong Rani lembut. "Semua sudah lewat." "Tidak, Rani. Aku salah besar. Aku bodoh waktu itu. Kamu yang sebenarnya luar biasa, bukan aku. Aku menyesal sudah menghancurkan rumah tangga kita." Rani menutup matanya, menenangkan napas. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi kita sudah berjalan di jalan masing-masing. Jangan buat luka lama berdarah lagi." Dimas terdiam di ujung telepon, terdengar seperti menahan tangis. "Aku cuma ingin bilang terima kasih. Karena kamu tidak pernah menjelek-jelekan aku, meski kamu punya segalanya sekarang." Rani tersenyum kecil. "Aku tidak perlu. Waktu sudah cukup menunjukkan siapa yang sebenarnya kuat." Setelah menutup telepon, Rani menatap langit gelap di luar. Petir menyambar, tapi di balik kilat itu, ia merasa lega. Masa lalunya kini benar-benar selesai, tanpa amarah, tanpa dendam. Malam itu, sebuah kasus darurat datang ke rumah sakit. Seorang anak kecil mengalami kecelakaan dan butuh penanganan segera. Dokter Karin dipanggil karena ia adalah dokter jaga di ruang operasi malam itu. Hujan deras, petir menggelegar, namun Karin tetap berlari ke ruang ganti. Beberapa menit kemudian, ia sudah mengenakan pakaian bedah dan memimpin tim dengan profesional. Skalpel, suktion, monitor tekanan darah. Operasi berjalan dengan tegang selama 2 jam. Akhirnya, anak itu berhasil diselamatkan. Tim medis bersorak lega. Karin keluar dari ruang operasi dengan napas berat dan wajah penuh keringat. Di koridor, ia melihat Rani sedang berdiri, memantau dari kejauhan. Rani tersenyum lembut. "Kerja yang bagus, Dokter Karin." Karin tertegun. "Bu Rani, Anda menunggu?" Rani mengangguk. "Saya selalu menunggu hasil kerja tim dokter kami, terutama kalau pasien anak-anak." "Kamu hebat. Tadi saya lihat dari ruang observasi, kamu tenang dan sigap." Air mata Karin hampir menetes. "Bu, saya terima kasih." Rani melangkah mendekat. "Jangan berterima kasih padaku. Terima kasihlah pada dirimu sendiri yang mau belajar dan tidak menyerah. Semua orang bisa berubah, Karin. Aku juga dulu mulai dari bawah." Karin menunduk. Suaranya bergetar. Saya malu, Bu. Saya dulu meremehkan Anda. Saya pikir hidup saya sempurna,
Tapi ternyata semua itu semu. Sekarang saya sadar, kesuksesan sejati bukan dari gelar atau status, tapi dari hati yang kuat. Rani tersenyum. Kalau kamu sudah mengerti itu, berarti kamu sudah menang dari dirimu sendiri. Karin tak kuasa menahan tangis. Ia menggenggam tangan Rani. Bu, tolong maafkan saya atas semua ucapan dan sikap saya dulu. Rani mengangguk pelan. Aku sudah lama memaafkanmu. Aku tidak ingin dendam menjadi beban di pundakku. Suasana hening sejenak. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar, seolah menjadi latar musik penghapus dosa dan penyesalan. Tiba-tiba, langkah kaki tergesa terdengar. Bu Ratna datang dengan payung basah di tangan. Karin, kamu di sini? Ya Tuhan, Mama khawatir. Begitu melihat Rani berdiri di sana, wajah Bu Ratna berubah tegang. Bu Rani, saya datang bukan untuk mengganggu. Saya cuma ingin memastikan menantu saya baik-baik saja. Rani menatapnya dengan tenang. Silakan, Bu. Ia baru saja menyelamatkan nyawa seorang anak. Dokter yang luar biasa. Bu Ratna menatap Karin, lalu menunduk. Saya dengar dari Dimas. Semua yang terjadi waktu itu, saya menyesal. Rani. Rani diam, memberi ruang pada wanita tua itu untuk bicara. Dulu, saya terlalu bangga, terlalu buta dengan status sosial. Saya pikir menantu yang baik itu yang punya gelar tinggi, yang bisa dibanggakan di depan orang. Tapi ternyata saya salah besar. Menantu yang baik adalah yang punya hati sebesar kamu. Rani menatapnya lembut. Tidak apa-apa, Bu. Hidup selalu memberi waktu bagi kita untuk belajar. Yang penting, sekarang Ibu mau berubah. Bu Ratna menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. Rani, maukah kamu memaafkan Ibu? Saya tahu, Ibu sudah terlalu banyak menyakiti kamu. Tapi tolong, jangan benci Ibu. Rani tersenyum. Senyum yang penuh ketenangan. Bu, saya tidak pernah membenci Ibu. Kalau saya dendam, saya tidak akan sampai di titik ini. Saya justru berterima kasih. Karena Ibu mengajarkan saya arti kekuatan. Air mata Bu Ratna jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, mencium tangan Rani sambil bergetar. Maafkan saya, Nak. Maafkan saya. Rani menatapnya dengan tatapan tulus. Bangunlah, Bu. Tidak perlu berlutut pada siapapun. Yang penting sekarang, Ibu jadilah lebih baik dari kemarin. Karin memeluk ibunya yang menangis. Sementara Rani berbalik menatap jendela rumah sakit, melihat hujan yang mulai reda. Lampu-lampu kota berpendar di kejauhan, seperti simbol bahwa badai hidup akhirnya berlalu. Dalam hati, ia berbisik lirih. Balas dendam terbaik bukan dengan membuat mereka menderita, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan di ruangan yang kini sunyi itu, ketiga wanita itu, yang dulu saling menyakiti, kini berdiri di tempat yang sama, dengan hati yang akhirnya saling mengerti. Sudah seminggu berlalu sejak malam hujan itu. Bu Ratna belum bisa melupakan kejadian di rumah sakit. Bagaimana Rani, wanita yang dulu ia hina, kini berdiri begitu anggun memaafkannya tanpa sedikit pun kesombongan. Setiap malam, ia menatap foto Dimas dan Rani saat pernikahan dulu. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Kenapa aku dulu sebodoh itu? Bisiknya pelan. Aku pikir kebahagiaan datang dari status dan gengsi, ternyata dari ketulusan. Sementara itu, Karin menjadi lebih sering berbicara dengan Rani. Ia tak lagi bersikap kaku, bahkan sering meminta pendapat tentang cara menangani pasien dan mengelola tim medis. Rani tidak pernah menyinggung masa lalu mereka, seolah semua luka telah benar-benar sirna. Namun, bagi Dimas, luka itu justru baru mulai terasa. Setiap kali ia melihat Rani di berita bisnis atau mendengar nama Citra Medica disebut di media, hatinya terasa sesak. Ia kehilangan sesuatu yang lebih dari seorang istri. Ia kehilangan wanita yang dulu selalu percaya padanya, meski dunia meremehkan mereka. Suatu sore, Dimas datang ke rumah ibunya. Bu Ratna sedang duduk di teras, menatap langit yang mulai jingga. "Ma," sapa Dimas pelan. Bu Ratna menoleh, matanya sembab. "Kamu sudah tahu semuanya, kan, Nak?" Dimas mengangguk. "Sudah, Ma. Aku benar-benar malu dan menyesal." Bu Ratna menunduk, suaranya lirih. "Ibu juga, Nak."
Ibu sudah menghancurkan rumah tanggamu. Kalau saja dulu ibu nggak ikut campur, mungkin kamu masih bersama Rani. Dimas menatap jauh ke depan, suaranya serak. Waktu itu aku yang salah. Aku yang memilih pergi, karena tergoda dengan kehidupan yang lebih glamor. Tapi sekarang aku sadar, semua itu nggak ada artinya. Aku kehilangan istri yang paling tulus dan anakku tumbuh tanpa melihat kami bersama. Bu Ratna menggenggam tangan anaknya. Nak, dengar kata ibu. Kalau kamu masih punya kesempatan bicara sama Rani, temuilah dia. Bukan untuk memaksakan kembali, tapi untuk meminta maaf. Dimas terdiam lama. Ia menatap ibunya, lalu mengangguk perlahan. Iya, aku akan temui dia. Aku harus menebus semua ini. Beberapa hari kemudian, Dimas datang ke rumah sakit. Ia sudah meminta izin bertemu Rani lewat asisten pribadinya. Ketika pintu ruang kerja Rani terbuka, ia melihat wanita itu duduk anggun di balik meja, mengenakan blazer putih dan ekspresi lembut seperti biasa. Mas Dimas, sapanya tenang. Rani, jawab Dimas pelan, menunduk sedikit. Terima kasih sudah mau bertemu. Rani menatapnya sejenak, lalu memberi isyarat duduk. Apa kabar? Baik tapi jujur. Aku nggak pernah merasa seberat ini. Rani menatap matanya. Masih sama seperti dulu. Selalu menyimpan semuanya sendiri. Dimas tersenyum getir. Iya. Tapi kali ini aku datang bukan untuk membenarkan apapun. Aku cuma mau bilang satu hal. Ia menarik napas panjang. Aku menyesal, Rani. Dulu aku meninggalkanmu karena aku pikir kamu tidak cukup. Tapi ternyata, justru aku yang gak cukup untuk kamu. Aku yang buta. Rani. Aku kehilangan wanita yang paling berharga dalam hidupku. Rani diam. Suasana hening. Suara jam di dinding terdengar pelan, berdetak seperti detik penyesalan yang terus bergulir. Mas, ujar Rani akhirnya. Suaranya lembut namun tegas. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi jangan berharap kita bisa kembali seperti dulu. Luka yang pernah ada, sudah sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Aku hidup untuk masa depan, bukan masa lalu. Dimas menunduk dalam. Air matanya jatuh ke lantai. Aku paham, Rani. Aku nggak pantas lagi. Aku cuma ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Dan aku bersyukur kamu masih mau bicara denganku. Rani mengangguk pelan. Hidup selalu memberi kesempatan kedua, Mas. Tapi bukan untuk mengulang yang sama, melainkan untuk memperbaiki diri. Ucapan itu seperti tamparan lembut, menenangkan tapi menyakitkan. Dimas berdiri, menyeka air matanya. Terima kasih, Rani. Semoga kamu bahagia sungguh. Saat ia melangkah keluar, Rani menatap punggungnya yang menjauh dengan perasaan campur aduk. Tidak ada lagi dendam. Hanya rasa lega, karena akhirnya, semuanya selesai dengan damai. Malam itu, Bu Ratna datang ke rumah sakit tanpa memberi kabar. Ia membawa sebuah kotak kecil dan langkahnya tampak ragu-ragu. Satpam yang mengenalnya segera membuka jalan. Rani sedang berdiri di taman belakang rumah sakit, tempat favoritnya untuk menenangkan pikiran. Ia mengenakan selendang abu muda, wajahnya diterpa angin malam. Rani. Rani menoleh. Bu Ratna. Bu Ratna berjalan perlahan ke arahnya, lalu berhenti di depan Rani dengan mata berkaca-kaca. Maafkan saya datang tiba-tiba. Saya cuma ingin bicara dari hati ke hati. Rani mengangguk, mempersilakannya duduk di bangku taman. Angin malam meniup lembut dedaunan di sekitar mereka. Rani, suara Bu Ratna bergetar, ibu sudah salah besar. Dulu ibu mengusirmu, menghina kamu di depan banyak orang. Bahkan saat kamu hanya ingin jadi istri yang baik. Ibu buta karena gengsi. Tapi waktu membalas semuanya. Ibu malu, Rani. Malu pada diriku sendiri. Rani menatapnya tenang. Bu, tidak apa-apa. Semua orang pernah salah. Yang penting, ibu menyadarinya sekarang. Bu Ratna membuka kotak kecil yang dibawanya. Di dalamnya, ada kalung emas sederhana. Kalung yang dulu Rani tinggalkan di rumah setelah bercerai. Ibu simpan ini selama bertahun-tahun. Waktu itu ibu mau membuangnya. Tapi entah kenapa hati ibu menahan. Mungkin Tuhan memang mau biar kalung ini kembali padamu sekarang.
Rani menatap kalung itu dengan mata berkaca. Ia ingat, kalung itu hadiah ulang tahun pertama dari Dimas, simbol cinta masa lalu yang dulu begitu ia hargai. Ibu. Ambillah, Rani. Bukan karena nilainya, tapi karena ibu ingin mengembalikan harga dirimu yang dulu ibu rampas. Air mata Rani jatuh pelan. Ia menerima kalung itu, menggenggamnya erat. Terima kasih, Bu. Saya nggak butuh ibu menebus masa lalu, karena bagi saya, ibu sudah menebusnya dengan keberanian mengakui kesalahan. Bu Ratna menangis terseduh-seduh. Rani, ibu mohon, izinkan ibu menjadi bagian kecil dari hidupmu lagi. Bukan sebagai mertua, tapi sebagai orang tua yang ingin menebus dosa. Rani tersenyum lembut. Ibu selalu bagian dari hidup saya. Tidak ada yang berubah. Yang berbeda hanya cara kita memandang masa lalu. Mereka berpelukan lama di bawah cahaya lampu taman. Hujan rintik kembali turun. Tapi kali ini terasa seperti air berkah yang membersihkan semua luka dan kebencian yang tersisa. Keesokan harinya, Rani berjalan melewati koridor rumah sakit bersama Bu Ratna dan Karin. Semua staf menatap mereka dengan hormat, bukan karena status, tapi karena kehangatan yang terpancar dari ketiganya. Dimas datang menjemput ibunya, menatap Rani dengan pandangan penuh penghargaan. Ia tidak mencoba mendekat atau berbicara banyak, hanya menunduk sedikit, memberi salam hormat. Rani membalas dengan senyum damai. Ketika mobil mereka pergi, Karin melambaikan tangan sambil tersenyum. Rani berdiri di depan gedung megah Citra Medika, menatap logo rumah sakit yang berkilau di bawah sinar pagi. Ia berbisik pelan, "Dulu aku dijatuhkan karena dianggap tidak berharga. Tapi kini aku berdiri, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa kasih dan ketulusan adalah kekuatan terbesar yang dimiliki seorang wanita." Angin bertiup lembut. Langit biru membentang, seperti menandai bahwa bab hidup Rani yang penuh luka kini benar-benar berakhir dan lembaran baru penuh cahaya telah dimulai. Beberapa bulan berlalu. Rumah sakit Citra Medika semakin berkembang pesat. Namanya mulai dikenal hingga ke tingkat nasional karena pelayanan dan program kemanusiaan yang digagas oleh Rani. Ia meluncurkan program Sehat untuk Semua, yang menyediakan perawatan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program itu mendapat dukungan luas, dari pemerintah, dokter, hingga media. Dan hari itu, Rani dijadwalkan menerima penghargaan Wanita Inspiratif tahun ini dari Kementerian Kesehatan. Gedung megah tempat acara berlangsung dipenuhi tamu undangan penting. Lampu sorot menyorot panggung besar yang bertuliskan Dedikasi untuk Kemanusiaan, dari luka menjadi cahaya. Rani duduk di deretan depan, mengenakan gaun formal berwarna biru lembut. Di sampingnya, duduk Bu Ratna, Karin, dan Alia yang kini sudah berusia 8 tahun. Manis, sopan, dan sangat mirip ibunya. Saat namanya dipanggil, Rani melangkah ke atas panggung diiringi tepuk tangan panjang. Sorot cahaya memantulkan keanggunannya. Ia tersenyum, menatap para hadirin, dan mulai berbicara. Terima kasih atas penghargaan ini. Tapi jujur, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya hanya seorang wanita yang pernah jatuh, diremehkan, dan ditinggalkan, tapi memilih untuk tidak menyerah. Saya percaya, kekuatan sejati bukan dari status, bukan dari gelar, tapi dari hati yang mau memaafkan dan bangkit. Ruangan sunyi. Setiap kata Rani terasa menyentuh jiwa. Ia menatap ke arah Bu Ratna dan Karin yang duduk di antara hadirin. Saya juga belajar bahwa orang yang pernah menyakiti kita bukan musuh, melainkan guru kehidupan. Mereka yang membuat kita tumbuh, lebih kuat, dan lebih bijak. Air mata menetes di pipi Bu Ratna. Karin menggenggam tangan mertuanya erat. Keduanya sama-sama tersentuh. Ketika acara selesai, banyak orang datang menyalami Rani. Wartawan mengambil foto, pejabat memberi selamat, namun Rani hanya menatap satu arah, ke tempat Bu Ratna berdiri sambil terisak pelan. Ia mendekat, memeluk Bu Ratna erat-erat. Terima kasih sudah datang, Bu. Bu Ratna membalas pelukan itu, suaranya serak. Harusnya ibu yang berterima kasih, Nak, karena kamu sudah memaafkan orang setega ibu. Rani tersenyum. Hidup terlalu singkat untuk menyimpan benci, Bu. Alia yang berdiri di samping mereka berkata polos, Nenek, Mama bilang kalau kita baik, Tuhan pasti kasih balasan baik juga. Bu Ratna tersenyum sambil menatap cucunya.
Iya, sayang. Nenek baru belajar itu dari mamamu. Karin menambahkan lembut, dan dari ibu juga, Rani. Karena ibu nggak pernah balas jahat dengan jahat. Rani menatap mereka bertiga. Wanita yang dulu menjadi sumber luka, kini menjadi bagian dari penyembuhannya. Dalam hatinya, ia tahu, semua ini bukan akhir, tapi awal dari hubungan baru yang lebih sehat, lebih tulus. Beberapa hari kemudian, Rani mengundang Bu Ratna dan Karin makan malam di rumahnya. Suasana hangat, penuh canda kecil dari Alia. Di meja makan, tawa menggantikan air mata yang dulu mengisi hubungan mereka. Bu Ratna memandangi Rani dengan mata berbinar. Nak, ibu nggak menyangka kamu bisa sehebat ini. Tapi yang paling ibu kagumi bukan rumah sakitmu, tapi caramu memperlakukan orang. Rani tertawa lembut. Karena ibu juga guru saya, Bu. Saya belajar dari kesalahan masa lalu kita. Karin mengangguk. Dan saya belajar dari ibu bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa menolong orang lain tanpa pamrih. Rani menatap keduanya. Kalau begitu, ayo kita bantu lebih banyak orang. Saya ingin program, sehat untuk semua, melibatkan dokter muda seperti Karin. Karin tersenyum semangat. Saya siap, Bu. Malam itu, suasana terasa hangat. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi gengsi. Hanya ada keluarga yang belajar kembali saling mencintai, setelah lama terpisah oleh kesalahpahaman dan ego. Beberapa tahun kemudian, Rumah Sakit Citra Medica semakin dikenal luas, bahkan membuka cabang di beberapa kota besar. Nama Rani menjadi simbol kekuatan wanita Indonesia. Di salah satu ruang konferensi besar, Rani berdiri di depan ratusan mahasiswa kedokteran yang diundang dalam seminar Leadership in Healthcare. Ia membagikan kisah hidupnya, tanpa malu menyebut masa lalunya. Dulu saya pernah dipandang rendah, tapi saya memilih menjadikan hinaan sebagai bahan bakar untuk maju. Bagi saya, kesombongan orang lain bukan alasan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa saya bisa sukses tanpa menjatuhkan siapapun. Tepuk tangan riuh menggema. Di antara kerumunan, Bu Ratna duduk di barisan tamu kehormatan, kini jauh lebih sederhana, memakai kerudung lembut, dengan wajah damai yang jauh berbeda dari dulu. Di sampingnya, Karin, kini menjadi salah satu direktur medis Citra Medica, tersenyum bangga melihat sosok yang dulu ia rendahkan, kini menjadi panutannya. Setelah acara selesai, Bu Ratna menghampiri Rani di belakang panggung. Nak, katanya pelan, ibu bersyukur pernah mengenalmu. Kamu bukan cuma menantu, kamu seperti anak sendiri. Rani memeluknya erat. Saya juga bersyukur punya ibu seperti sekarang. Karin menatap mereka sambil menahan haru. Bu Rani, dulu saya pikir kesuksesan itu diukur dari siapa yang paling hebat. Tapi ternyata, kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa membuat orang lain ikut bahagia. Rani mengangguk, menepuk bahunya. Dan kamu sudah melakukannya, Karin. Sekarang kamu menyembuhkan orang dengan hati, bukan hanya dengan ilmu. Beberapa waktu kemudian, Rani berjalan di taman rumah sakit, taman yang dulu menjadi saksi air matanya dan Bu Ratna. Alia kini sudah remaja, berjalan di sampingnya dengan seragam sekolah kedokteran. "Ma, aku diterima di fakultas kedokteran favorit," katanya riang. Rani memeluknya. "Mama bangga banget sama kamu, sayang." Bu Ratna datang sambil membawa bunga, tersenyum melihat mereka berdua. "Cucu ibu bakal jadi dokter hebat, ya?" Alia tersenyum manis. "Iya, Nek. Tapi aku juga mau bantu orang miskin kayak Mama." Rani tersenyum haru. "Itu yang paling penting, Nak. Ilmu tanpa hati nggak ada artinya." Mereka bertiga duduk di bangku taman yang sama seperti dulu. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma damai. Rani menatap langit yang berwarna oranye keemasan dan berbisik dalam hati. "Dulu aku dijatuhkan karena dianggap tak pantas. Tapi kini, aku berdiri bukan di atas kesombongan, melainkan di atas kasih. Karena ketika kita memilih memaafkan, Tuhan akan mengubah luka menjadi berkah." Suara tawa Alia dan Bu Ratna menggema di taman itu. Burung-burung beterbangan di langit senja, seolah ikut merayakan kemenangan hati seorang wanita yang memilih untuk tidak membalas dendam, tapi membalas dengan kebaikan. Dan di sanalah kisah Rani berakhir, bukan sebagai wanita yang kalah, tapi sebagai simbol kekuatan, ketulusan, dan cinta sejati yang tak pernah padam.